Tetua Chen menyerahkan botol penawar racun kepada Abi dan memberitahunya untuk terlebih dahulu menghisap racun hingga bersih sebelum mengoleskan obat penawar. Akan tetapi racun itu tidak boleh dihisap oleh wanita karena akan memperkuat efek racun di tubuh Feng Boe. Azu yang kebingungan dengan pantangan penggunaan obat itu mencoba memanggil Bao Butong untuk membantunya. Namun Bao Butong terlalu fokus pada pertarungan dan tidak mendengar teriakan Azu. Duan Yu kemudian membantu para wanita yang terlihat putus asa dan menghisap racun di tubuh Feng Boe. Akhirnya Feng Boe selamat dari kematian dan Bao Butong pun segera menghentikan pertarungannya. Feng Boe sangat menghargai kemurahan hati orang-orang dari sekte pengemis dan dengan ikhlas mengakui kekalahannya. Saat itu anggota sekte yang lain datang dan langsung membentuk formasi pemukul anjing di sekitar Bao Butong dan kawan-kawan. Feng Boe yang merasa terancam dengan spontan mencabut pedangnya dan ingin menerobos formasi itu. Namun Kiao Feng segera menghentikan serangan Feng Boe untuk mencegah situasi yang tidak diinginkan. Kiao Feng lalu mempersilahkan Bao Butong dan Feng Boe meninggalkan tempat itu dengan aman. Akan tetapi setelah kepergian mereka, ketua cabang Daren yang bernama Guan Guanqing muncul dan tidak membiarkan para wanita pergi. Ketua Guan mencoba menghasut anggota sekte lainnya untuk melakukan pemberontakan dengan menuduh Kiao Feng ingin membela pembunuh wakil ketua Ma dan melepaskan orang-orang dari keluarga Murong. Keempat tetua juga mendukung tindakan ketua Guan dan bergabung untuk menyudutkan Kiao Feng. Kiao Feng lalu menceritakan hasil penyelidikannya dan mengatakan bahwa Murong Fu kemungkinan telah dijebak. Sebelum bertemu dan menanyakan langsung kepada Murong Fu, dia tidak ingin merusak nama baik sekte pengemis dengan bertindak anarkis. Ketua Guan dan keempat tetua lainnya hanya bisa terdiam ketika Kiao Feng menanyakan tentang keberadaan tetua Bai yang dia utus sebelumnya. Salah seorang anggota yang masih muda gelagapan dan salah bicara saat Kiao Feng bertanya kepadanya. Kiao Feng lalu menghukum ketua Guan karena membuat rusuh dan menentang atasan. Kiao Feng menyuruh Zhang Xuanxiang menjemput tetua Bai dan memerintahkan anggota lainnya untuk tetap diam di tempat ini. Dia juga menyuruh ketua Jiang untuk mengirim orang ke sisi Yi Pintang dan memberitahu Nu Erhai untuk memperpanjang waktu perjanjian pertarungan mereka. Malam harinya, ketua Jiang berhasil menemukan tetua Bai beserta anggota lainnya dan menceritakan tentang pemberontakan yang dilakukan oleh ketua Guan. Namun Kiao Feng berhasil mengendalikan situasi dan para pemberontak saat ini tengah ditahan di hutan aprikot. Tetua Bai lalu memerintahkan menyalakan kembang api untuk mengumpulkan semua anggota sekte pengemis terdekat. Meskipun berada di tengah para pemberontak, Kiao Feng tidak terlihat khawatir dan dengan santai memperkenalkan Duan Yu sebagai saudara sumpahnya. Dia juga tidak memarahi keempat tetua seperti yang dilakukannya kepada ketua Guan dan malah dengan hormat memuji kontribusi mereka untuk sekte pengemis. Namun tindakannya itu tidak lepas dari pengamatan Azu yang tajam. Meskipun teknik kungfu Kiao Feng sangat kuat, dia tidak mungkin bisa menang jika para pemberontak mulai menyerang. Karena itu dia sengaja mengalihkan perhatian mereka, sementara bala bantuan tiba. Analisa Azu itu tanpa sengaja didengar oleh Kiao Feng. Keesokan harinya, tetua Bai tiba di hutan aprikot bersama anggota sekte pengemis yang lebih banyak. Selaku tetua penegak hukum, tetua Bai mulai menyelidiki dalang dan alasan di balik pemberontakan ini. Dia lalu memanggil Li Chunlai, orang yang pertama kali membius dan mengurungnya saat berada di cabang Daren. Li Chunlai yang sangat ketakutan langsung mengaku jika dia diperintahkan oleh ketua Guan
untuk menyebarkan perintah palsu dan menghasut anggota lainnya untuk memberontak. Namun dia tidak berani untuk mengungkapkan alasan di balik perintah itu dan memilih untuk bunuh diri. Ketua Kuan bukannya mengakui kesalahannya, namun dia malah memfitnah Qiao Feng telah mengirim orang lain untuk membunuh wakil ketua Ma. Dia juga mengatakan bahwa Qiao Feng takut jika posisinya sebagai ketua sekte akan hilang jika wakil ketua Ma tidak disingkirkan. Alasan ketua Kuan tentu saja tidak masuk akal, dan tidak ada orang yang mempercayainya. Keempat tetua merasa malu karena terlalu cepat mempercayai rumor yang beredar. Mereka meminta tetua Bai mengeluarkan pisau penegak hukum untuk memberikan hukuman mati demi menebus kesalahan mereka. Tanpa diduga, Qiao Feng malah menggunakan pisau penegak hukum untuk menusuk perutnya sendiri. Hal ini dia lakukan untuk memberi kelonggaran hukuman pada keempat tetua karena kontribusi mereka terhadap sekte pengemis yang sangat besar. Berdasarkan aturan turun-temurun dari sekte pengemis, hukuman untuk pemberontak dan menentang perintah ketua adalah hukuman mati. Namun jika ketua sekte ingin mengampuni mereka, maka dia harus mengalirkan darahnya sendiri. 15 tahun yang lalu saat bangsa Hitan menginvasi perbatasan Yanmen, tetua Song yang mendapatkan informasi itu bergegas pulang yang menghabiskan waktu 4 hari 4 malam tanpa makan dan minum. Hal itu membuatnya mengalami luka dalam dan memuntahkan banyak darah. Namun berkat informasi yang dia bawa, negara Song dapat mempersiapkan tentara pelindung sehingga bangsa Hitan tidak berhasil mencapai tujuannya dan menarik mundur semua pasukan. Tetua Chen pernah mempertaruhkan nyawanya untuk mencuri peta penempatan pasukan Hitan yang membuat anggota sekte pengemis berhasil melarikan diri dengan selamat. Semua anggota sekte tidak ada yang mengetahui tindakan Tetua Chen, namun tidak dengan Qiao Feng. Tetua Wu pernah menjaga jurang Yingzhou dan menghadapi orang-orang dari Xixia sendirian, yang membuat rencana pembunuhan keluarga Jenderal Yang menjadi gagal. Hanya dengan medali emas yang diberikan oleh Jenderal Yang, sudah cukup untuk mengampuni pemberontakan yang dia lakukan. Saat mantan ketua Wang Jiantong ditangkap oleh 5 orang ahli bangsa Hitan, Tetua Xi tanpa ragu mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan mantan ketua Wang. Mengingat jasanya itu, kesalahan Tetua Xi hari ini sudah seharusnya dimaafkan. Ketua Kuan tidak menyesali tindakan pemberontakan ini dan menantang Qiao Feng untuk segera membunuhnya. Dia merasa telah melakukan tindakan yang benar karena mencegah sekte pengemis dikuasai oleh orang luar. Qiao Feng tidak mengerti maksud ucapan Tetua Kuan yang menyinggung identitasnya, karena semua orang tahu jika dirinya berasal dari tempat yang sama seperti anggota lainnya. Namun Ketua Kuan tidak ingin menjelaskan lebih lanjut dan menyuruh Qiao Feng untuk langsung membunuhnya. Saat itu anggota yang diutus ke negeri Xixia Yipintang kembali dengan membawa sebuah surat. Namun Tetua Su tiba-tiba muncul dan merampas surat tersebut. Tetua Su meminta mengesampingkan kabar dari negeri Xixia karena Nyonya Ma akan segera tiba untuk menyampaikan sesuatu yang sangat penting. 5 menit kemudian pasangan Tan dari Gunung Taihang muncul dan mencabut pisau penegak hukum di tubuh Qiao Feng. Zhao Qianxun yang merupakan kakak seperguruan Nyonya Tan juga datang dengan menunggangi kuda yang sedikit sulit dikendalikan. Hakim muka besi San Zeng muncul bersama kelima putranya dan menyapa semua orang. Tempat itu tiba-tiba dipenuhi dengan banyak nama besar di dunia persilatan yang membuat hukuman mati Ketua Kuan harus ditunda. Tidak lama kemudian Nyonya Ma akhirnya tiba dan meminta maaf karena telah membuat semua orang menunggu. Nyonya Ma ingin menyampaikan jika saat dirinya sedang membereskan barang peninggalan almarhum suaminya,
tanpa disangka dirinya menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh Wakil Ketua Ma beserta sebuah amplop yang disegel dengan lambang sekte pengemis. Surat yang ditulis Wakil Ketua Ma berisi wasiat yang mengatakan jika dirinya meninggal secara wajar, maka amplop yang disegel itu harus dibakar. Sebaliknya, jika kematian Wakil Ketua Ma tidak wajar, maka amplop itu harus diserahkan dan dibuka bersama dengan semua tetua sekte. Awalnya Nyonya Ma bermaksud memberikan amplop itu kepada Qiao Feng, namun karena Qiao Feng telah pergi untuk menyelidiki pembunuh Wakil Ketua Ma, dia lalu menyerahkan amplop itu kepada Tetua Su. Di dalam amplop itu terdapat 2 pucuk surat, yang salah satunya ditulis oleh mantan Ketua Sekte Wang Jiantong dan seseorang yang disebut sebagai pemimpin. Surat yang ditulis oleh mantan Ketua Wang hanya berisi permintaan bantuan kepada kuil Shaolin jika situasi sekte pengemis tidak terkendali. Namun surat yang ditulis oleh pemimpin itu membuat Tetua Su sangat terkejut. Hakim muka besi Sanzeng yang kebetulan sedang bersama Tetua Su langsung mengenali tanda tangan pada surat itu. Ternyata orang yang disebut pemimpin oleh mantan Ketua Wang merupakan tokoh penting di dunia persilatan. Tetua Su lalu menghubungi pasangan Tan dari Gunung Taihang dan meminta mereka untuk mengundang Zhao Qianxun yang merupakan saksi dari kejadian di gerbang Yanmen yang tertulis pada surat pimpinan itu. Guru Ziguang dari kuil Shaolin yang tidak diundang tiba-tiba muncul dan menyapa Zhao Qianxun. Mereka berdua rupanya adalah kenalan lama dan ikut terlibat pada kejadian di gerbang Yanmen. Zhao Qianxun lalu meminta Guru Ziguang untuk menceritakan semua yang terjadi di gerbang Yanmen. Awalnya Guru Ziguang tidak ingin mengungkit cerita yang terjadi lebih dari 30 tahun lalu itu. Namun karena desakan Tetua Su yang takut sekte pengemis kemungkinan akan bubar, Guru Ziguang akhirnya menceritakan kejadian itu. 30 tahun lalu petarung dataran tengah mendapat kabar bahwa sekumpulan prajurit dari negeri Hitan akan datang menyerang kuil Shaolin untuk merebut semua kitab kungfu yang sudah tersimpan selama ratusan tahun. Mendengar itu, kemudian sebanyak 21 petarung hebat, termasuk Guru Ziguang dan Zhao Qianxun, pergi ke gerbang Yanmen untuk menghentikan para prajurit Hitan. Setelah menunggu selama 1 hari 1 malam, kelompok Guru Ziguang akhirnya melihat 19 orang prajurit negeri Hitan dan langsung membunuh mereka semua. Kelompok Guru Ziguang merasa gembira sekaligus heran, bagaimana mungkin prajurit Hitan ini bisa begitu lemah. Mereka berpikir jika ini mungkin hanya jebakan yang diatur oleh orang-orang dari negeri Hitan, atau informasi yang mereka terima ternyata hanya informasi palsu. Namun tidak lama kemudian sebuah kereta kuda muncul, dan mereka pun langsung menyerang pemilik kereta itu tanpa mengajukan pertanyaan. Istri dan anak pria Hitan itu terbunuh oleh sabetan pedang kelompok Guru Ziguang yang membuat sang suami mengamuk sejadi-jadinya. Pria itu ternyata sangat kuat dan membantai kelompok Guru Ziguang tanpa ampun. Pria itu berhasil menangkap pemimpin kelompok Guru Ziguang dan ketua Wang Jiantong. Namun di saat semua orang berpikir jika pemimpin dan ketua Wang akan terbunuh, pria itu malah melompat ke sebuah dinding batu dan mengukir tulisan dalam bahasa Hitan. Pria itu kemudian mengambil jasad anak dan istrinya dan bunuh diri dengan melompat ke bawah tebing. Namun tak disangka pria itu kembali melemparkan anak yang ternyata masih hidup dan kebetulan jatuh ke dalam pelukan ketua Wang Jiantong. Mereka berpikir jika pria itu sangat sedih karena telah kehilangan anak dan istrinya hingga memutuskan untuk bunuh diri. Namun saat mengetahui bahwa si anak ternyata masih hidup, pria itu tidak tega melihat anaknya terkubur di bawah tebing bersama dirinya. Guru Ziguang yang melihat rekannya tewas secara mengenaskan, sangat marah dan bermaksud membuang anak itu ke dalam hutan. Namun saat melihat senyum dan tatapan polos si anak, Guru Ziguang tidak sampai hati melakukan tindakan sekejam itu. Guru Ziguang dan 2 orang lainnya lalu kembali untuk mengumpulkan jasad rekan-rekan mereka. Namun jasad yang seharusnya berjumlah 17 itu telah berkurang menjadi 16. Mereka berpikir jika ada salah satu rekan mereka yang terjatuh ke bawah tebing.
Mereka yang penasaran dengan tulisan pria hitam itu, kemudian menjiplak dan mencari orang untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Han. Setelah membaca terjemahan tulisan itu, mereka semua baru menyadari jika apa yang telah mereka lakukan adalah kesalahan besar. Untuk memastikan kebenaran tulisan dari pria yang mereka bunuh, Guru Ziguang dan 2 orang lainnya bergegas kembali ke kuil Shaolin. Namun setelah menunggu hingga 3 bulan lamanya, tidak ada satupun tanda peringatan tentang prajurit hitam yang akan menyerang kuil Shaolin. Mereka lalu mencari orang yang memberikan informasi itu untuk meminta penjelasan, namun orang itu tiba-tiba menghilang entah kemana, dan bisa dipastikan jika informasi yang mereka terima ternyata palsu. Mereka semua merasa bersalah karena telah merampas kedua orang tua anak itu. Pemimpin kelompok lalu mengeluarkan sedikit uang dan menitipkan anak itu kepada sebuah keluarga petani di bawah Gunung Shaoxi dan meminta mereka untuk menjadikannya sebagai anak angkat. Nama keluarga petani itu adalah Qiao Sanhuai. Qiao Feng tidak bisa menerima semua ucapan Guru Ziguang dan menganggapnya hanya sebagai upaya untuk menyingkirkannya dari posisi ketua sekte pengemis. Namun Zhao Qiansu bersaksi bahwa apa yang dikatakan Guru Ziguang adalah kebenaran karena mayat yang hilang saat itu ternyata adalah dirinya. Zhao Qiansu juga masih mengingat dengan jelas tampang dan perawakan pria hitam itu yang sangat mirip dengan Qiao Feng. Selanjutnya, Guru Ziguang juga mengatakan jika pada saat Qiao Feng berumur 7 tahun, kuil Shaolin mengirim Guru Xuanku untuk mulai melatih Qiao Feng dan mengajarinya kungfu. Sebenarnya, kuil Shaolin ingin membiarkan Qiao Feng menjalani kehidupan sebagai petani dengan tenang. Namun karena mereka masih menyesal telah membunuh kedua orang tua Qiao Feng, mereka memutuskan untuk membesarkan Qiao Feng sebagai pahlawan, sebagaimana ayahnya dulu. Ketika berumur 16 tahun, Ketua Sekte Wang secara resmi menerima Qiao Feng sebagai muridnya. Awalnya Ketua Wang sangat waspada terhadap Qiao Feng. Namun melihat perkembangan kungfunya yang sangat pesat, Ketua Wang akhirnya mulai menyukai Qiao Feng. Dengan kemampuan dan kebaikan hatinya, Qiao Feng mulai memberikan banyak kontribusi kepada sekte pengemis dan menyatukan hati semua anggotanya yang membuat sekte pengemis semakin bersatu. Saat itu, Qiao Feng merupakan satu-satunya orang yang pantas menduduki posisi ketua sekte. Namun Ketua Wang masih tidak bisa membuat keputusan dan memberikan 3 tugas yang sangat sulit. Qiao Feng tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan semua tugas itu. Akan tetapi, Ketua Wang baru secara resmi menyerahkan posisi ketua sekte di saat ajalnya sudah mendekat. Sekte pengemis di bawah kepemimpinan Qiao Feng sangat sejahtera dan disegani banyak orang. Semua orang di dunia persilatan juga sangat menghormati Qiao Feng karena selalu bersikap adil dan menegakkan kebenaran. Qiao Feng juga telah berkali-kali membantu negara Song dengan menghentikan rencana jahat negeri hitam. Semuanya berjalan tenang dan damai di dataran tengah hingga masalah ini diungkit kembali. Guru Ziguang sangat marah dengan orang yang telah membocorkan masalah ini. Tetua Su lalu menyerahkan surat yang ditulis oleh seseorang yang disebut sebagai pemimpin. Namun tak disangka Guru Ziguang dengan cepat merobek dan menghancurkan bagian bawah surat itu yang berisi tanda tangan si pemimpin.